Muhammad di dalam kitab suci Anda. Di dalam ayat yang keberapa itu ya? Al-Quran itu Begini Pak dikatakan Muhammad. penjelasan, izin, mohon maaf saya potong, maaf. Kita sepakati dulu itu tadi yang awal ya, biar permasalahannya nanti kelar satu-satu, dapat edukasi, jangan loncat-loncat. Itu tadi pertanyaan Ustadz Wafi belum dijawab, siapa itu, sebutkan namanya atau Ya, siapa yang jelas. sebenarnya kalau Bapak mencerdaskan menjawab, oh saya belum tahu, belum meneliti, tidak apa-apa, karena saya juga nyari tahu juga gitu. Enteng saja daripada dijawab, begini. ya daripada dijawab. Ya sudah, tapi saya sudah ambil poinnya sih sebenarnya. Gitu. Gimana? Sebenarnya begini, poin Anda saya sudah ambil poinnya. Akan tetap karena diskusi. Jadi di dalam keimanan Anda itu setiap kali ada hal yang begituan itu dikasih tahu orangnya siapa yang mengatakan itu. Akan tetapi di dalam iman kekristenan ya, siapapun yang menulis, siapapun yang menambah ataupun firman Allah kepada siapapun yang ada di dalam Alkitab itu adalah semua murni firman dari Allah, firman dari Tuhan. Terlepas Anda mengatakan siapa yang menambahkan ini, tentu orang manusia yang menulisnya itu berdasarkan firman Allah juga. Agar apa? Agar supaya tafsiran manusia itu tidak melebar kemana-mana gitu loh. Kita masuk ke dalam konteks Alkitab itu sendiri, bukan pandangan kitab suci yang di luar Alkitab Anda bawa masuk, ya tentu tidak kena nanti jadinya. Anda memaksakan bahwasanya harus tahu nama si penambahnya. Itu firman Allah itu sudah mutlak di situ. Ada mau apa lagi? Saya tidak ngeritik keimanannya. Saya cuma penasaran, Pak. Kenapa kok ada tambahan hi? Karena secara terjemahan secara terjemahan perkata itu kan ego eimi itu bermakna ayem. Kalau memang ada tambahan hi gak apa-apa, itu memang keimanan teman-teman Kristen bahwa Yesus dan Tuhan itu adalah satu, Yesus dan Allah adalah satu, itu tidak akan saya ganggu. Cuma saya penasaran aja siapa ya yang nambah ini, maksudnya gitu loh Pak. Kalau Bapak memang tidak tahu ya tidak apa-apa. Mungkin Mbak Madami mau nambahkan, monggo. Iya, silakan yang lain, karena saya sudah menjelaskan. Silakan. Izin sebentar, begini loh Pak. Gini madam izin bentar ya. Buya di kamera saya nggak ada ini, HP saya nggak ada kameranya ini, bantuin dong. Punya Romo nggak bisa dibuka loh kameranya, kenapa? Loh iya, makanya dibantuin sama teman-teman yang di bawah, Buya. Aduh, Buya. Akun baru, maaf saudaraku, bentar ya saya potong. Pantesan saudaraku yang di bawah semuanya, izin ya bantu tap layar, dan ini saudara-saudara kita yang di atas terutama Pak Romo ini dibantu di follow, insya Allah akunnya dipakai untuk dakwah ya. Silahkan saudaraku semuanya, nggak apa-apa semuanya di follow, nggak apa-apa, cuman mungkin yang lebih utama yang Pak Romo. Silahkan. Gini bos, tadi kan kita udah diskusi ya, cuman di sini saya lihat ada yang lari tadi di pembahasan, kok jadi kita belajar kritik teks di sini ya. Nah, maksud aku tadi kan di sini kan karena ya saya juga dijambak ya. Dan di sini kan ada Yesus Tuhan atau manusia gitu. Kalau misalkan mau belajar kritik teks juga nggak masalah gitu. Cuman biar pembahasan kita ini nggak melebar, itu aja sih. Oh, jadi mungkin Pak Son ini tidak suka dengan perdiskusian ini, tidak apa-apa, saudara. Kalau mau turun nggak apa-apa, saudara ya. Enggak, maksudnya mohon maaf awalnya ya Pak Son ya, mohon maaf karena memang saya keluar dari tema. Soalnya Pak Don tadi pakai ayat itu, jadi sekalian nanya gitu loh Pak Son. Lanjut. Iya kan, kalau di sini kan kami bisa menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah manusia gitu kan. Jadi membahas tentang kritik teks jadi lari gitu. Tapi kalau misalkan hostnya mengizinkan seperti itu nggak masalah. Gue cuman mengasih apa aja informasi gitu kan, bahwa ya diskusi itu harus sesuai dengan tema gitu. Itu aja. Bukannya kami nggak bisa menjawab gitu. Kita bisa menjawab kok. Cuman kan nanti di sini kan fungsi kita di sini untuk mengasih edukasi kepada penonton gitu. Jangan kemana-mana nanti penonton buyar gitu. Itu aja. Iya, jadi begini Pak Sonnya, karena tadi Pak Don ini membawa ayat tersebut, membawa narasi dengan menggunakan ayat, dan memang di sana ada kekeliruan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Wafi ya.
Jadi itu hanya sebatas menanyakan saja Ustadz waktu itu. Jadi ingin tahu, dan saya sendiri pun umat muslim ingin tahu siapa yang menambahkan, itu menjadi pengetahuan buat kita semua. Mungkin untuk Pak Son juga sendiri kalau belum tahu kan bisa menjadi pengetahuan. Kan begitu Pak Son? Benar tidak? Kalau menurut saya berdiskusi itu memang berkembang. Kalau jalan di tempat namanya nggak diskusi, itu mengulang. Jadi kalau di highlight narasi dari lawan debat, itu ditanyakan, itu masih menyambung Pak. Makanya kalau berdiskusi itu memang berkembang. Ya, topiknya tetap sama, tapi kalau dia sudah memberikan suatu ayat dan akhirnya ayat itu dipertanyakan kepada lawan debat, ya harus dijawab Pak, nggak ada urusan itu. Begini Madam ya, bentar Pak Son izin. Mungkin kita sering bahas tentang ketuhanan, bahkan masalah Yesus itu manusia atau Tuhan, dan tetap kebanyakan memang teman-teman Kristen ini memilih dua-duanya gitu kan. Ya Tuhan, ya manusia, 100% Tuhan, 100% manusia. Dan kebanyakan ya diskusi ini tidak jalan karena modal iman gitu, bahkan modal doktrin atau dogma, mohon maaf ya. Kadang-kadang sepakat Abu ya digunakan ya. Jadi gimana ini saudaraku semuanya, kalau kita ganti tema critical text gimana? Bentar. Begini. Sepakat. Diskusi ini memang harus berkembang gitu, karena di awal sudah terjawab sebetulnya yang disembah umat Kristen ini, yakni Allah yang bukan manusia, sekaligus menyembah anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Saya bilang tadi Pak Don Juan ini menyembah dua Tuhan, ditambahi lagi sama Pak Don 3 Pak, katanya 3 tambah Roh Kudus 1, jadi ya menyembah 3 Tuhan. Pak Don. Sebetulnya sudah clear kalau masalah itu. Menurut teman-teman Muslim di sini, Esa itu artinya apa? Saya itu ya 1 Pak. Yakin? Ketuhanan yang maha. Menurut Ustadz Najah, Esa itu apa Pak? Saya begini, ini pendapat saya ya. Jadi Allah itu kan menarasikan begini, Qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya terjemahan Indonesianya itu Esa. Esa itu adalah hitungan yang memang sudah tidak bisa dibagi. Kalau nanti saya menjawabnya 1, ada 2, ada 3 nanti. Kalau tunggal, ada dui tunggal, ada tri tunggal. Esa ini adalah 1, betul kata Mas Romo, 1 tapi yang juga gak bisa dibagi, itu Esa Pak. Itu bisa cek. Makanya di sini nih saya kasih referensi Pak ya. Ini saya buka kitab dulu bentar. Jadi Esa itu 1 yang nggak bisa dibagi lagi. Kalau tunggal ada dui, nanti ada kalau 1 ada 2, ada 3 ya. Kalau Esa itu begini nih ya. Ini kitab saya ya, Qul hadhihi sabili. Nah, jadi ahad, Esa. Maksudnya Esa ini kalau di dalam Islam Pak, 1 yang gak ada 2-nya, itu maksudnya al-munfaridu fi uluhiyatihi wa rububiyatihi fala syarika lahu. Maksudnya adalah dia zat yang maha sendirian di dalam ketuhanannya, dan di dalam mengatur segala alam ini tidak ada sekutu baginya. Ini referensi kita Pak. Kalau menurut Bapak, Pak Son nih, Esa dalam Tuhan Bapak itu Esa yang bagaimana? Lanjut Pak. Oke, saya boleh sebelum ke mencerdaskan sama Pak Son ya kan, itu diamini oleh ulangan 6 nomor 4, diamini oleh Markus 12:29, terus kemudian diamini oleh Yesus di Yohanes 17 nomor yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lanjut.
Host izin gedein layar saya Mas bisa. Sebentar dulu, sabar saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini jadi pengaman aja. Saya catat narasi mencret, diam sebelum saya tendang keluar. Udah, izin saya menyimak di sini. Nanti saya akan masuk ke pembahasan. Silakan aja. Ya sudah, simak aja. Aduh, boleh digedein. Gak usah kamu mengatur room Muslim. Kalau kamu ingin berdiskusi, buat room sendiri. Saya naik ke sana. Dah, lanjut. Ya, silakan lanjut. Host, aku mau menjawab tadi tentang pernyataan Ustaz Najak. Boleh digedein layar saya enggak? Silakan. Ini satu-satu ya, Kristen jangan sampai tumpang tindih suaranya. Oke. Lanjut. Tadi ada teman-teman, banyak ya teman-teman mengatakan bahwa Esa itu adalah numerik gitu kan, sesuatu yang bisa dihitung gitu. Tapi nggak masalah sih karena mereka referensinya dari KBBI gitu kan. Cuman kita harus tahu dulu etimologi Esa itu apa gitu kan. Etimologi kata Esa itu berasal dari mana gitu. Kata Esa itu berasal dari bahasa Sanskerta atau Pali. Kata Esa bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Nah, di garis bawah ya dalam jumlah numerik. Nah, ini dari Google ya. Nah, ini juga ada, saya punya data juga ya. Kata Esa juga berasal dari bahasa Sanskerta Pali. Nah, ini dikonfirmasi juga di sini. Kata Esa bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Kata Esa berasal dari kata etat yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata ini. Sedangkan kata satu dalam pengertian jumlah dalam bahasa Sanskerta maupun bahasa Pali adalah eka. Nah, seperti itu. Nah, kenapa Kristen menggunakan Esa? Karena ada dasarnya gitu kan. Nah, teman-teman mengatakan KBBI segini gitu kan. KBBI itu muncul tahun berapa gitu kan. KBBI itu muncul 1988. Sedangkan etimologi itu adalah asal dari bahasa tersebut gitu kan. Nah, kenapa Kristen menggunakan Esa? Ada dasarnya gitu kan. Bangsa Israel dalam perjanjian lama memahami bahwa ketika mereka menyebut nama Allah itu Esa, Ekat, berarti Allah itu sesungguhnya satu-satunya Allah yang di dalamnya terdapat kesatuan keallahan, God's unity, bukan dalam pengertian satu yang tadi yang kalian sebut Esa itu satu gitu kan, Yacit, yaitu satu secara numerik, matematis yang disebut absolut gitu, yang absolut. Jadi saya nggak usah panjang lebar ya, segitu aja sih ke penjelasan saya tentang Esa. Bahwa saya lanjutkan jelas kepada pokok dari substansi dari pembahasan kita ya. Ya, thank you. Di dalam perspektif iman kekristenan, ya Esa itu seperti yang saudara saya ini menjelaskan ya, etimologinya itu ada, dasarnya itu ada. Tentu kita masuk kepada substansi dari isi dari Esa yang ada di dalam kitab suci itu sendiri. Di dalam perspektif iman Kristen, Allah itu kan metafisik. Jadi di dalam kemetafisikannya Allah itu, ia menyampaikan segala sesuatu, menyampaikan firman-Nya atau karyanya atau kehendaknya itu melalui Allah berfirman, ya. Karya Allah itu dinyatakan melalui firman-Nya. Namun begini, kita pernah mendengar kata Tritunggal. Itu kata Tritunggal itu diaplikasikan ke dalam bahasa manusia yang sejatinya secara eksplisit itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Benar, etimologi tadi menerangkan itu. Akan tetapi kenapa umat Kristen mempercayai Allah Tritunggal? Itu Tritunggal itu bagian dari penjelasan tentang kebagaimanaan Allah yang benar itu. Ya, keesahan Allah itu yang bagaimana? Iya, Pak mencerdaskan, izin. Sebentar. Jangan terlalu panjang ya, karena tadi udah Pak Son. Ini tinggal ditanggapi oleh saudara Muslim. Iya, jangan lama-lama. Saya kasih waktu setengah menit lagi, silakan. Nanti dari pihak Islam menjelaskan keesahan Allah mereka. Namun di sini kita membahas tentang ilahi, firman ilahi itu memang cukup menguras energi. Bukan masalah 1+1 sama 2, bukan. Ya. Ketika Anda membahas tentang firman ilahi, maka yang dibutuhkan adalah penjelasannya sedikit begitu ya, namun artinya luas.
Di dalam iman kekristenan, kata Tritunggal itu memang tidak ada secara eksplisit di dalam Alkitab, itu tidak ada. Namun, kebagaimanaan Allah yang Esa itu orang Kristen sudah jelas dan gamblang bahwasanya Allah yang Esa itu, yang benar itu adalah kekal bersama firman-Nya, kekal bersama rohnya, itulah Allah yang benar. Bukan terpisah-pisah. Ketika saya bertanya kepada pihak Islam, Allah yang tunggal itu dikatakan sudah habis. Nggak usah kamu ceramah di sini, mencret. Udah habis ya. Gimana ini alternatifnya, gak susah diatur juga. Nah, tadi saya mau bertanya sebelum ke Ustadz Wafi ya, Bang Son tadi datanya dari mana itu? Bukan dari PDF, nggak ditunjukin datanya tadi. Yang ingin saya tanyakan sama Mas Son bahwa bermakna kesatuan. Nah, tuh kesatuan itu dapat dari referensinya. Oke, saya tunjukin. Oke, RPDR enak. Karena saya juga ada bahas numerik ya tadi ya, makanya saya mengatakan tidak bisa dikatakan satu karena ada dua nanti, tidak bisa dikatakan tunggal karena ada dui tunggal nanti. Oke, sebenarnya banyak sih kalau misalkan kita ini datanya data jurnal ya, kalian jangan bilang PDF, nanti malu orang-orang yang edukasi gitu. Nah, ini datanya nih, doktrin Tritunggal kebenaran Alkitabiah. Nah, sebentar Bang Son, itu berarti dari orang Kristen juga ya, silakan. Enggak, maksudnya kalau jurnal kan mesti menyampaikan referensi penulisnya, dia dapat dari mana gitu. Siapa namanya si Eka Wahyu? Tahu ini saya. Ya, udah saya tunjukkan satu lagi. Ada banyak kok sebenarnya. Iya, fokus Bang Son, fokus orang yang menulis jurnal itu menggunakan referensi apa gitu loh. Bahwa sebenarnya ada tadi dengan sempat menampilkan Esa itu kesatuan katanya. Seolah-olah ada sesuatu yang banyak lalu menjadi satu kan begitu. Oke. Kan dari tadi kan saya jelaskan kan Esa itu berasal dari Sanskerta. Itu kesatuan, bukan. Baik. Oke. Sebentar, Anda paham tidak yang dimaksudkan Ustadz ini, Ustadz Wafi? Iya. Coba di terminologi kata Esa tadi, coba yang Anda hijaukan tadi. Mana terminologinya? Udah saya bilang jangan asal-asal bernarasi ketika ada saya. Coba. Di manakah footnote yang diambil ini? Footnote-nya mana? Coba tunjukkan footnote-nya. Dia mencret atau saya tendang, saya moderator. Anda ini PR nggak kumpul. Di mana footnote-nya? Oke. Tolong tunjukkan catatan kaki. Sebentar, tolong tunjukkan catatan kakinya di buku mana diambil. Oke ya. Nah, ini kan kalau kalian selalu mengatakan juga. Saya minta di mana footnote catatan kakinya. Saya seorang akademisi, saya mengajarkan ke mahasiswa saya. Oke. Ini di sini juga ada nih. Jangan jauh-jauh. Saya minta yang jurnal yang Anda tampilkan tadi, footnote-nya di mana? Ketika nanti Anda membahas Sanskrit, saya akan bawa ke kitab sucinya. Kebetulan saya hafal. Ya udah, footnote-nya yang mana? Nah, ketika bernarasi, ketika menulis saya juga bisa menulis. Sebentar dulu. Ketika bernarasi atau menulis saya juga bisa menulis. Footnote-nya yang mana? Oke, biasanya kan di sini kan ada nomor ya ditampilkan. Itu footnote namanya, bukan nomor. Oke. Footnote aja Anda nggak tahu di mana. Oke. Yang mana footnote-nya? Nah, sebenarnya cuman kalian bisa tarik di sini sih. Sebenarnya kesimpulannya apa ya? Referensinya saya tidak menanya kesimpulan footnote atau catatan kaki rujukan di mana kata-kata atau terminologi itu diambil, tolong tunjukkan ketika Anda membawa tulisan. Nih, kamu aja satu-satu nih. Mencret, nak, diam dulu. Sebentar dulu, kita memvalidasikan sebuah data kalau dibawa, kan ditendang. Gini loh, Bang siapa namanya, Bang Kris, saya sangat menghargai orang. Tetapi benar yang disampaikan oleh Ustadz Wafi tadi, ketika kita menyampaikan ke dalam diskusi akademis room debat, kita harus bisa memvalidasi data itu. Di mana Anda ambil, biar saya counter, biar Ustadz Wafi counter, Bang Romo counter, siapapun yang ada di sini bisa mengcounter, atau yang 582 juta ini bisa mengcounter. Oke, baik. Boleh saya jawab? Boleh, silakan.
Ini kan karya ilmiah ya. Kalau misalkan ada di situ tercantum. Ketika karya ilmiah itu mengandung terminologi, seseorang di dalam ilmu kaidah akademis harus menerapkan yang namanya 1. rujukan, 2. footnote. Di mana? Nah, ini kan sudah jelaskan tadi kan. Biasanya ada ditaruh nomor-nomor di sini, teman di sini dia nggak ada ditaruh. Nah, cuma di sini ada daftar referensinya gitu. Misalkan kalau kalian daftar referensi itu namanya daftar rujukan pustaka. Ketika ada kaidah terminologi di dalam catatan tulis harus ada footnote di sana, harus ada sumber rujukan. Ketika Anda ke daftar pustaka, maka Anda harus mencari tuh satu-satu bukunya tuh satu-satu Anda cari. Anda harus tahu rujukan ke halaman mana. Ketika ada footnote, kami langsung bisa mengambil itu buku, langsung tahu halaman berapa, karena footnote akan menerangkan halaman, bahkan tahunnya pun diterakan di sana. Sebenarnya udah jelas ya di sini kalian mengatakan. Nah, oke. Ketika Anda mengatakan jelas, sekarang saya tanyakan, ketika itu rujukan kepada bahasa Sanskrit, di manakah di dalam terminologi Hinduism atau yang menggunakan bahasa Sanskrit, eka dan esa di situ ada terminologi yang berbeda di sana. Tolong tunjukkan kepada saya. Silahkan Anda tunjukkan di dalam kaidah kita Rig Veda, Yajur-Veda, Samaveda Veda atau Atharva Veda, atau kitab Purana silahkan, atau BG Bhagavad Gita silahkan. Saya ingin belajar dari Anda sekarang. Silahkan tunjukkan sloka-slokanya di mana. Silahkan tunjukkan Purana-Purananya di mana. Kebetulan saya paham juga sedikit-sedikit. Oke, sebentar ya. Sebentar. Maaf Bang, dia narasinya apa tadi? Eka bukan satu, dia bilang. Enggak, dia bilang esa itu satu kesatuan menurut bahasa Sanskrit. Saya tanya terminologinya nggak jelas dia di mana. Dia hanya modal tulisan si Wahyu Eka. Saya kenal, kebetulan saya kenal itu Wahyu Eka itu. Saya mau kasih tahu ya, ini ya. Boleh. Esa adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam Sanskrit Loan Word in Indonesia 1997 karya J.G. de Kasparis. Esa artinya satu, hanya satu, one only. Mengacu pada Sanskrit English Dictionary yang dikutip oleh Kasparis, Esa juga mengacu pada Tuhan atau Lord. Di sumber lain, Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Purwadarminta juga memaknai esa sebagai tunggal atau satu. Selain esa, ada kata lain dalam bahasa Sanskrit yang juga memiliki arti satu, yaitu eka. Meski demikian, esa dan eka tidak bisa dikatakan memiliki arti yang benar-benar sama. Keduanya memiliki perbedaan terutama dalam hal penggunaan. Lalu apa perbedaan esa dan eka? Ya, esa dan eka masing-masing tersebut seperti telah dirangkumkan di dalam kamus bahasa sebelumnya. Esa artinya satu atau tunggal, demikian seperti dikutip dari KBBI. Namun satu atau tunggal yang dimaksud adalah mengacu pada sifat Tuhan, seperti yang ada pada Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sangat jarang sekali ditemukan penggunaan kata esa yang mengacu pada hal lain selain yang berhubungan dengan sifat Tuhan. Esa adalah kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dalam bahasa Sanskrit. Dalam bahasa Sanskrit terdiri esa artinya adalah satu. Terima kasih, Madam. Tolong tunjukkan referensi Anda dalam bahasa Sanskrit. Di manakah rujukan eka dan esa itu di dalam kitab Yajur-Veda, Samaveda, Atharva Veda, atau Rig Veda yang paling tua, Rig Veda? Ya, silahkan Anda. Sebentar dulu Bang Kemal. Ketika ada saya tipikal orang yang memegang nas dan dalil, no asumsi pribadi. Ketika Anda tadi mengkonter membawa Wahyu Eka, saya kenal kebetulan orangnya. Wahyu Eka tadi yang Anda bawa tadi yang di atas namanya itu, saya kenal orangnya. Ketika Anda mengkonter di situ, sedangkan di terminologi tidak
ada footnote-nya yang bisa kami buka di sini dan dikonter lagi oleh Ustadz Najah. Ustadz Najah, mohon maaf, Ustadz Wafi tadi udah menjelaskan bahwasannya maksud ahad di dalam atau satu di dalam konsep ketuhanan Muslim itu jelas tidak bisa dibagi-bagi lagi. Tunggal di sini bukan adanya duit tunggal atau tritunggal, enggak. Satu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ketika Anda mengkonter ke kata Esa dan Eka, tolong tunjukkan di dalam bahasa Sanskrit rujukannya kepada kitab suci yang notabene yang dibawa adalah agama Hindu, agama Hinduism, ya, paham Hinduisme. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya di mana di dalam kitab Rigved, Yajurved, Samawaved, Atharwaved di manakah ada kata Esa di sini atau Eka di sini yang merujukkan kepada satu kesatuan itu. Karena bahasa Sanskrit itu akan erat kaitannya ke sana. Betul kata Bunda Madam itu ya, only one itu sudah betul itu, hanya satu gitu loh. Jadi ada hasr di sana. Jadi begini Mas Son, setiap orang ketika menulis sesuatu, baik di dalam referensi buku ataupun yang lain, harus ada footnote, kecuali dia ingin menerangkan maksud dari definisi itu, boleh secara pribadi. Tapi ketika sebuah itu merujuk kepada definisi ataupun yang lain, itu biasanya ada footnote, nanti dia merujuk ke mana. Gini loh, ini saya kasih contoh ya. Itu jadi karya ilmiah itu ditolak sama dosen nanti kalau kayak gitu. Oh, kalau sama Mas Muto nih yang nulis, setiap mengucapkan sesuatu pasti saya akan memberikan footnote. Contoh, Nabi Isa lahir tanpa ayah. Ini ayat ya, kalau ayat bisa dilihat di sini. Lalu saya menemukan pendapat nih. Wa qala ad-Dhahhak wa Qatadah ila rabwatin dzati qararin wa ma'in huwa Baitul Maqdis. Maksud dari ayat di atas, Imam ad-Dhahhak dan Qatadah berkata, tempat yang tenang, rindang dan banyak buah-buahan, maksudnya ialah bertempat di Baitul Maqdis, Palestina. Ini saya kasih footnote. Di mana rujukannya? Tafsir Ibnu Katsir, Surah Saba, Tafsir Ibnu Katsir, juz 5 halaman 477. Jelas gitu loh maksudnya. Itu footnote-nya tadi gak ada loh. Oke, saya ngerti. Kebetulan jurnal yang saya tunjukkan itu footnote-nya nggak ada. Cuman semua tentang etimologi Esa itu emang seperti itu. Cuman ini saya lagi cari. Son of Bang Son gini Bang. Aku kasih satu menit lagi ya. Boleh. Makna al-ahad berarti Allah Esa, zatnya, Esa sifatnya, Esa juga perbuatannya, dan tiada satu pun yang dapat menyamainya. Maksud Esa, zatnya berarti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tersusun dari bagian-bagian. Hal ini dikarenakan sifat tersusun atau yang disebut dengan tarkib merupakan sifat makhluk ciptaan Allah. Benar nggak Ustadz Wafi? Itu ya, ilmu tauhid itu. Sudah. Izin bentar. Oh, silahkan Bang Rob. Baik. Beginilah jadinya kalau tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi perkataan Yesus tidak diamini. Bener. Contoh. Markus 12 nomor 29. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dipertegas oleh Yesus di Yohanes pasal 17 ayat 3. Nomor yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ingat, satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak ada duanya, tidak ada tiganya.
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Makanya dengarkan kata-kata Yesus, baru akan pinter. Teman-teman yang di bawah, jangan lupa di follow. Ini nggak bisa open cam punya Romo. Di follow. Lanjut. Ya, baik. Teman-teman di bawah jangan lupa tap-tap layar ya. Bani sabar, tolong tap-tap layar biar nggak rukat. Ya. Gimana Son of Grace? Ingin silakan Bang berkembang sedikit Abraham. ya. Silakan. Benar ini aneh boleh. Saya ingin berkembang sedikit mengenai tadi Mas Son. Tadi kan Anda oke lah ya, anggaplah itu kepercayaan Anda ya. Meyakini bahwa Esa itu satu kesatuan, seolah kan ada beberapa lalu menjadi satu gitu loh. Nah ini bagus sebenarnya itu dikembangkan itu. Sekarang saya tanya Mas Son kepada Anda mengenai amanat agung. Ketika Yesus mengatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama 3 kan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu doktrin atau benar-benar dari Yesus? Mas Son, monggo. Apa tadi? Tentang baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu perkataan Tuhan Yesus itu. Jadi kalau bisa Anda buktikan bahwa itu perkataan Yesus? Bisa. Bagaimana cara Anda membuktikannya? Kan ada di Alkitab itu. Saya tanya begini sekarang, Mas Son. Enggak, ini dulu. Kita kelarin dulu tentang Esa tadi. Iya, ini perkembangan. Jadi percuma Mas Son, percuma. Enggak. Data Anda ya sudah jurnal itu. Tunggu dulu ya. Aku udah kasih tahu jurnal saya ya, saya tunjukkan. Coba kalian gitu. Iya, gini Mas Son. Makanya kan sampean sudah tak kasih enak ini. Anggaplah jurnal itu bener. Kan enak sudah. Berarti gini. Kalian tadi kan menanya ini dari mana gitu. Ustadz Wafi, kayaknya ini modelan gini biar saya aja sebentar. Saya sebentar gak lama ini. Udah bagus baik hati Ustadz Wafi, Anda mancing-mancing lagi saya. Saya nggak mancing, di sini kita. Oh iya, nae ganteng manis manja mengke, silakan. Ini bisa namanya. Boleh silakan Bang Ben, silakan Bang Ben. Tadi kan dibacain sama Bang Ayubi ya. Adone Elohenu Adone Ehad. Ehad dalam bahasa Hebrew itu artinya satu, bukan kesatuan. Ehad, Tayim, Slosa, RBI, terus Chemishim, Shesh, Sheva, dan sebagainya. Satu, bukan unity. Dalam bahasa Ibrani, unity itu bukan Ehad, tapi Ahdut. Jadi kalau memaksakan Ehad sebagai unity, Anda nabrak kosakata bahasa Ibrani itu. Yang namanya Ehad itu sudah satu, bukan kesatuan. Karena kesatuan itu Ahdut dalam kosakata bahasa Ibrani, bukan Ehad. Clear itu. Boleh bisa dibukain nanti di kamus Ibrani online itu di Pealim itu. Kalau Anda mau itu. Lanjut. Nah, ini kan saya kan ada referensi tadi ya. Nah, kalian bilang ini harus saya cari siapa dari mana gitu. Baik. Tolong ditunjukkan apa yang kalian ngomong tadi gitu, biar saya bisa membandingkan. Oh, seperti ini pengertian dari saudara Muslim gitu. Son, sebentar dulu. Mohon maaf Bang sahabat sebentar ya. Yang ditampilkan oleh Ustadz Wafi tadi kamu udah lihat kitabnya? Iya. Sudah dibacakan? Sudah? Enggak. Referensi Muslim, sebentar dulu. Referensi Muslim itu jelas, bahkan kitabnya langsung yang diperlihatkan open cam. Lah Anda membawa tadi bahkan footnote rujukannya pun nggak ada. Bahkan mohon maaf ini ya, ketika saya naik ke Komar Debat, narasi-narasi kalian saya catat. Bahkan narasi Anda yang mengatakan Esa berasal dari bahasa Sanskrit, God is unity, atau sama satu kesatuan, saya catat nih jam 22.56. Ini aja udah jam 23.18 masih ada ini nangkring, saya catat pernyataan Anda. Makanya Anda tidak usah lari kemana-mana. Ketika tadi Ustadz Wafi udah baik, kita alihkan ke pembahasan lain. Anda masih berkukuh di sini, Anda hadapi saya. Oke. Dah. Kan apa tadi mengaku sebagai orang pendidikan gitulah. Nah, coba tunjukkan data Anda
etimologi esa itu seperti apa gitu. Sekarang saya tanya kepada Anda. Jadi menurut Anda dari jurnal yang Anda bawa kata esa tadi apa itu? Nah, di situ saya udah membaca kan jelas-jelas. Baik. Dan itu sebatas jurnal yang bisa saya tunjukkan gitu. Nanti saya cari lagi ini di jurnalnya dari mana dia dapat gitu. Nah, ini kan saya langsung ngaku kan. Nah, sekarang Anda tunjukkan data etimologi sebentar dulu. Saya jelaskan ini. Saya jelaskan. Ketika di kitab Anda, khususnya di kitab Perjanjian Lama yang kemudian dikonter kembali oleh Yesus Kristus, Shema Israel, kata ehad di situ dialih aksarakan ke dalam Latin, tulisannya ECHAD, echad di situ bahasa, atau ehad di situ. Ada vokal yang berbeda yang keluar dari mulut kita sesuai dengan vokalnya orang-orang yang menggunakan bahasa Hebrew atau Ibrani. Di dalam Al-Quran ada kata ahad di sana di dalam surah Al-Ikhlas. Terus ujuk-ujuk Anda mengambil kata esa yang notabene bukan bahasa di kitab suci Anda. Ketika saya ingin mengkonter balik kepada Anda, di manakah kata esa di dalam Perjanjian Baru atau di dalam Perjanjian Lama? Silahkan Anda tunjukkan di dalam Hebrew, bahasa Hebrew, di dalam Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketuvimnya orang Yahudi, atau di dalam Perjanjian Baru Anda yang di dalam bahasa Grek atau Yunani atau bahasa Aram, bahasa Ibu Yesus, tolong tunjukkan kepada saya kata esa di sana. Ada tidak biar menjadi rujukan? Ketika di kitab suci Anda udah jelas tuh kata ehad itu merujuk kemana, yang kita bisa mengambil rujukan definisinya ke bahasa aslinya, tiba-tiba Anda ujuk-ujuk menggunakan bahasa esa yang notabene Anda katakan tadi dari bahasa Sanskrit yang bukan dari bahasa kitab suci Anda. Bahasa itu akan berbeda pemaknaannya ketika tidak dapat dikonter oleh bahasa yang dialih aksarakan. Paham Anda terminologi bahasa di situ? Saya tidak mempermasalahkan bahasa kata esa di sana. Bahkan saya sudah menanyakan berkali-kali kepada Anda di manakah rujukan dalam bahasa Sanskrit, di dalam Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, atau bahkan BG dalam Bhagavad Gita, atau di dalam Purana atau di dalam sloka-slokanya yang merujukkan kata esa itu atau unity seperti Anda katakan di jam 22.56 tadi. Nah, sebentar dulu, saya belum selesai. Saya tidak mempermasalahkan itu, tetapi ketika kata esa ini Anda gunakan untuk mengkonter agama Anda, berarti mohon maaf, Anda itu melakukan sinkretisme agama atau percampuran adukan agama di sini di dalam bahasa Sanskrit yang notabene bukan bahasa kitab suci Anda kepada bahasa yang sebenarnya sudah ada di dalam kitab suci Anda, yaitu ehad. Ehad itu ketika kita terminologikan kepada orang Yudaism, mereka itu satu tunggal, nggak akan bisa dibagi-bagi lagi. Silahkan. Oke, saya kira kalau kita misalkan ngomong banyak juga, kalau misalkan kita nggak memaparkan data, itu sama aja kosong ya. Walaupun saya memaparkan data tadi, aja. Jawabi bisa buka Google tulis pealim, itu kamus Hebrew online. Karena saya nggak bisa buka ini, karena kena report dari tadi. Oke, sebenarnya gini, sebenarnya kan sampean Mason mengatakan Bang Bulu tidak punya data, lo data sampean juga sebenarnya bermasalah sekali gitu loh. Bukan hanya datanya sampean. Gini loh, menampilkan data itu ketika kita sudah menampilkan referensinya jelas. Kalau cuma jurnal tulisan orang dan tidak ada footnote-nya di sana, ya bukan data namanya. Itu ya sama saja tidak bawa data gitu. Sedangkan begini Mason, saya kan penasaran kenapa Mason memaknai kata ahad ya, bukan ahad ya, esa itu adalah kesatuan, seolah-olah ada beberapa lalu menjadi satu. Saya teringat kepada ayat di dalam Kristen yang selalu dibawa-bawa, yaitu Matius 28 ayat 19. Amanat agung kata orang Kristen. Amanat agung ini sering dibawa oleh Kristen bahwa inilah maksud dari esa. 3 tapi 1, dari satu kesatuan. Padahal ayatnya aja bermasalah itu Mason. Makanya ketika saya bilang ke sampean, bisa nggak membuktikan kalau itu benar-benar ayat dari Yesus? Saya yakin 100% Anda tidak akan bisa itu. Oke, sebentar ya. Ganti-gantian tadi kan saudara Anda sudah udah bernarasi gitu kan. Ini kesempatan saya gitu kan. Nah, ya. Kan aku kan udah memaparkan tadi ada beberapa jurnal yang saya dapat pengertian
Esa itu adalah berbeda dengan perspektif saudara-saudara Muslim gitu. Nah, di sini saya udah memaparkan. Nah, kalau Anda mengatakan itu dari mana, coba dari mana itu referensinya gitu kan? Itu sama aja kayak kita menulis tesis. Di situ nanti kita ambil 10 jurnal yang pro dan kontra, itu semua kita ambil, telusuri, nggak seperti itu gitu kan. Aduh, Son, kamu Saya maksud di sini gini, bentar. Enggak, saya potong sedikit, maaf, nanti saya kasih jatah waktu. Sebentar, Son, sebentar, Ustadz Wafi itu udah baik banget, udah mengalihkan kita bahas masalah amanat agungnya. Ketika Anda membawa kata tesis barusan, Anda lupa bahwa ketika ada kata tesis, ada hipotesa di sana, bahkan ada hipotesa yang tertolak atau antitesis di sana. Jadi Anda harus paham, ada hipotesa awal atau AHU dan hipotesa akhir atau H1. Anda jangan lupa ketika Anda berkata tesis, akan ada kata antitesis di sana yang tertolak. Bahkan ketika kita membuat hipotesa aja, ada 5% ambang batas yang kita ambil. Gak usah aneh-aneh deh ngomong sama saya. Kalau bahasa akademis. Silakan Ustadz, ikuti Ustadz Wafi aja. Kalau sama saya, Anda kena nanti, silakan Ustadz Wafi. Ya, daripada kita muter-muter esa, terserah lah. Anggaplah kita memiliki makna esa itu sendiri-sendiri. Umat Islam saya sudah tunjukin kitabnya. Kemudian Mason ternyata bukan referensi dari Kristen ya, tapi dari jurnal. Saya kira dari Bapak Gereja gitu, oke lah kata saya. Ada pendapat Bapak Gereja yang wow kehebatannya dalam Alkitab, oke lah, ternyata dari jurnal. Itu pun ya orangnya kita tidak tahu apakah dia itu hebat dalam dunia Alkitab apa enggak, atau bisa jadi dia itu bukan orang Kristen kan. Kalau kita jelas datanya tadi dari ulama Islam, seorang muhaddis yang hafal lebih dari 1000 hadis. Nah, sekarang gini Mas Son, anggaplah kita punya definisi masing-masing sekarang. Sekarang saya tanya Mas Son, maksudnya 3 jadi 1 dalam amanat agung, Matius 28 ayat 19, itu maksudnya apa Mas Son? Dan apakah benar itu kata-kata dari Yesus? Monggo Mas Son. Mas Son. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nambahin dikit ya Cak ya. Jadi kalau kita bicara terminologi atau definisi, pijakannya harus leksikografi ya. Kalau dalam dunia akademis itu, dalam akademis linguistik itu pijakannya leksikografi, dalam hal ini kamus. Makanya kalau kita lihat kamus Hebrew yang namanya echad itu pasti satu, bukan unity, udah itu pasti sudah, karena unity itu ada namanya akhdut, bukan echad. Makanya saya juga bingung dia bawa karya apa tadi, entah karya apa itu tadi, dari artikel mana. Cuman ini pijakannya dari mana ini? Saya nggak nemu. Dari tadi saya nyimak dia nggak ngasih pijakannya. Dasar pijakan orang tersebut mendefinisikan kata esa itu apa gitu loh. Saya nggak nemu ini dasar pijakannya. Ya repot Mas Ben. Jadi kita bawa referensi dari ulama kita, seorang muhaddis, seorang profesor, kemudian seorang peneliti. Definisinya dari Islam, nggak ngambil dari apapun. Kalau Islam gitu mainnya. Jadi ketika kita berbicara, itu yang akan berbicara nanti adalah orang-orang yang sudah pakar. Gitu. Pakar dalam hal apa? Dalam hal keislaman. Contoh seperti tadi, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau seorang muhaddis, ribuan hadis beliau hafal. Bukan hanya hafal hadisnya, sanadnya dia hafal, riwayatnya hafal, riwayatnya dia menguasai. Nah, ya saya kecewa sebenarnya, Mas Son ternyata sekelas jurnal, cuma ya mungkin penulisnya kita nggak tahu. Iya, bahkan kalau kita lihat kata ahad di kamus Arabik apapun tetap satu, nggak akan berubah. Ahad ya satu, tunggal, satu-satunya. Iya, sama makanya ketika kita lihat di kamus Hebrew kata echad ya satu, nggak ada echad dikatakan unity. Ya, makanya kan saya cari aman. Oke lah, anggaplah berarti dasar keimanan Islam dari para ulama, dasar keimanan Anda memaknai esa dari jurnal. Sudah oke, anggaplah benar. Sekarang kita buktikan Matius 28 ayat 19 itu benar-benar dari Yesus atau tidak. Gitu loh. Saya akan bisa membuktikan. Ya, saya bisa membuktikan bahwa Matius 28:19 itu ayat palsu loh. Amanat agung itu. Saya bisa membuktikan itu. Sekarang saya minta dulu referensi Anda, buktikan kepada saya
Nah, kalau sudah minta bukti itu begini, Mas Son. Hadis bisa dikatakan soheh kalau melalui 5 syarat. 1, sanadnya harus sambung. 2, yang meriwayatkan harus rawi yang adil. 3, orangnya harus cerdas. 4, tidak ada bertentangan antara satu rawi dan rawi yang lain. 5, tidak terjadi ilah. Nah, gitu. Sekarang buktikan kepada saya bahwa Matius 28 ayat 19 itu benar-benar ayat ucapan Yesus. Bagaimana Anda cara membuktikan? Soalnya saya punya data setelah ini. Bahwa ayat itu ternyata banyak umat Kristen sejak terdahulu sudah mempermasalahkan ayat itu. Itu beneran ayat atau asli atau palsu? Begitu. Lanjut, Mas On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Nih, Siap Kanjeng Tuan Lora. Lanjut. Ayo, Mas On. Itu amanat agung loh, Mas On. Amanat agung sering dinarasikan oleh Kristen. Coba. Oke, siap. Saya baca beberapa ayat sebelumnya ya. Matius 28 ayat tadi yang dipertanyakan ayat 19 ya. Oke. Saya baca dari 16 ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. So, pertanyaannya apa? Tulisan Matius 28 ayat 19 itu, Mas Son, sejak kapan ada? Itu pertanyaan saya pertama. Sejak kapan ayat itu ada? Oh, kita belajar sejarah lagi nih ceritanya. Iya, karena ini erat kaitannya dengan istilah yang Anda bawa tadi di awal. Anda sudah terlanjur mengatakan Esa itu satu kesatuan. Saya sering bertemu dengan apologet Kristen ketika maksud Esa itu satu kesatuan, maksudnya ada persatuan, ada 3 yang menjadi satu di sana. Dan ayat yang sering dibawa adalah ayat itu. Sekarang saya tanya, ayat itu asli apa tidak, Mas Wan? Kalau memang asli, buktikan kepada saya. Nah, oke, walaupun sedikit lari ya, ini udah kita belajar sejarah, soalnya saya harus buka tentang literatur saya juga ini. Jadi, kalau misalkan seperti itu tadi ngomong dari awal gitu ya, kita nanti dari sini, jadi kita jelas gitu ya. Loh, itu kan ayat sudah pasaran, Mas Son. Masa amanat agung tidak dikuasai? Enggak, kalau saya ngobrol itu saya nggak mau ngobrol asal tastis ya, soalnya saya harus kasih tahu soalnya saya nggak mau menyesatkan teman-teman saya Kristen gitu, jadi harus ada referensi. Walaupun kata kalian itu jurnal, itu adalah salah satu ilmu buat saya gitu, seperti itu. Oke, sebentar ya, saya cari ya. Ya, saya tunggu sampai ulang tahun, Mas Son ya. Nggak usah ulang tahun kok. Lanjut. Nanti saya akan buktikan dengan jawaban Anda itu bahwa ayat itu bermasalah. Lanjut. Gini aja Pak Naja, ini kan saya lagi nyari nih kan tentang sejarahnya Matius itu kan, siapa penulisnya. Coba kamu buktikan. Bukan Matius semua, satu ayat itu aja. Nah, bukan semuanya. Kalau Matius semuanya nanti ribet kamu. Ayat nggak bisa, bro. Itu harus. Berarti sampai nggak pernah melihat sejarah amanat agung berarti. Gimana sih? Apakah saya harus buat gereja nanti? Oke, kamu Anda coba jelaskan menurut Anda itu palsu gimana dengan data ya. Kamu iyalah pakai data, Mas Son. Masa ada pakai data? Datanya bukan dari Islam lagi, dari Kristen loh. Oke, nggak apa-apa, silakan. Ya jangan silakan dulu, sampean cari dulu. Saya mau jelaskan sisi keislaman dulu ini. Jadi kalau di Islam itu, Mas Son, kalau Al-Quran kita tidak usah bahas karena Al-Quran itu syaratnya mutawatir. Nah, di dalam hadis saja, hadis baru bisa dikatakan soheh, Mas Son ya. Baru bisa dikatakan itu benar-benar pernah disampaikan oleh Rasulullah. 1. Ittisalus sanad. Bi ayyakuna qad rawahu kullu rajulin min rijalihi an syaikhihi min awwalis sanadi ila akhirih. Jadi jelas, saya mendapatkan riwayat ini dari ini dari ini. Ini orangnya harus ada semua.
Tidak boleh fiksi atau fiktif, tidak boleh. Harus benar-benar ada orangnya ini dan terbukti di dalam sejarah. Yang kedua, adalatur rawi. Yang meriwayatkan setiap satu persatu orangnya itu harus adil. Apa adil maksudnya? Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Dia memiliki kepribadian yang bertakwa kepada Tuhan, menjaga muru'ahnya. Yang ketiga, tamamu dhabtir rawi. Orang yang meriwayatkan harus cekatan, tas-tos, harus hebat, cerdas. Kemudian yang keempat, syaratnya tidak terjadi syadz. Maksudnya la yukhalifu dzalika thiqah man huwa arjahu minhu minar ruwat. Gak ada yang bertentangan nih antara rawi yang thiqah dengan yang paling thiqah. Yang terpercaya dengan yang paling terpercaya, tidak boleh ada bertentangan. Kemudian terakhir, tidak terjadi ilat. Tidak terjadi tercacatnya riwayat tersebut. Nah, kalau 5 ini tidak terpenuhi satu saja tidak terpenuhi, maka hadis bisa dikatakan dhaif, lemah. Tapi kalau 5-5-nya gak ada, itu dikatakan maudhu', iftira' 'alan nabi, dibuat-buat berarti atas nama nabi. Bible sanad gak punya, syarat rawi adil gak ada, kecerdasan setiap rawi gak ada syaratnya, gak boleh saling bertentangan gak ada juga, syarat terakhir gak ada juga. Maka tidak bisa kita lalu membandingkan Bible dengan hadis dhaif. Maka Bible bisanya dengan hadis maudhu'. Nah, sekarang buktikan kepada saya Matius 28 ayat 19 itu benar-benar ayat yang pernah disampaikan oleh Yesus. Pakai data, Mas Wan. Saya tunggu, santai aja. Saya tunggu, tidak apa-apa. Oke, saya kira gini ya, kalau misalkan kita harus ngulik satu-satu ayat gitu kan, itu namanya kurang kerjaan namanya gitu kan. Cuman kalau misalkan siapa penerus untuk mempertahankan iman Anda loh, kok kurang kerjaan? Gimana sih? Oke, boleh dibesarkan layar saya? Ya, lanjut. Oke. Iya. Tadi Anda bertanya tentang apa ya? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Allah, Anak dan Roh Kudus gitu kan. Sebenarnya di sini udah jelas ya, ada di sini tanda kutip itu perkataan Tuhan gitu. Nah, sini harus kita tahu si Matius ini siapa, kitab Matius ini siapa penulisnya gitu kan, harus tahu dulu siapa gitu. Sebentar. Nih, kitab Matius ditulis oleh Matius. Matius disebut juga sebagai Lewi, seorang pemungut cukai pada zaman Yesus. Matius menulis kitab ini sekitar tahun 50 Masehi. Ini ada ya, ini kan yang tadi yang kalian pertentangkan nomor-nomornya itu gitu kan. Atau B. Reich berpendapat bahwa situasi sejarah 50-64 Masehi cukup relevan sebagai latar belakang sehingga masuk akal jika Injil Matius ditulis di antara masa itu. Injil Matius mendapat dugaan umum bahwa dari sejak awal Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, di sini udah jelas ya siapa yang penulis Matius itu, kapan gitu kan. Ada apanya? Tahunnya. Atau ginilah Mas On, biar gampang, saya persingkat lagi pertanyaan saya. Tunjukkan kepada saya ya data bahwa Matius 28 ayat 19 ditemukan sebelum abad keempat. Karena yang saya tahu, Matius 28 ayat 19 baru ditemukan abad keempat kebelakangan. Sebelum itu ayat itu udah ada. Ayat itu isinya gak seperti itu. Coba, ada nggak kodeks atau salinan mungkin seperti kodeks apakah ya yang kalimatnya seperti itu sebelum abad 4 kebelakangan, karena itu baru ada di abad ke-4 belakangan. Ini saya kasih clue-nya dulu ya sebelum saya menunjukkan referensi saya gitu. Coba ada nggak? Oke, Anda meminta saya tadi udah nunjukin ya siapa penulis Matius siapa gitu kan. Cuman sekarang tunjukkan kodeksnya di mana gitu kan. Nah, sebenarnya udah kompleks sebenarnya pertanyaan Anda. Cuman nggak apa-apa, nanti saya cari lagi ya. Nah, ini saya garis bawahi dulu ya. Ini ada ya nomornya sini 25, nanti dicari di Paul Enns de Modi Handbook of Theology, buku pegangan teologi. Nah, kalau misalkan mau nyari tentang yang nulis itu panjang lebar tentang si Matius ini itu. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa
ini tadi si Matius 28 ayat 19 ini baru ditemukan abad keempat di belakangan. Nah, sebelum saya buka, ini kan saya mau mencari dulu kan tentang kodeksnya. Tadi saya udah jawab siapa penulisnya, kapan, abad berapa gitu kan. Nah, coba kamu buktikan bahwa ini adalah palsu. Itu aja, jangan lebar-lebar dulu gitu. Loh, saya kan minta dulu. Ada, gampang. Referensi itu saya kasih biar jenengan belajar nanti. Saya pengen tahu dulu, jenengan bisa nggak membuktikan kepada kita bahwa Matius 28:19 itu sudah memang asli ada sebelum abad 4 kebelakangan. Karena sejauh yang saya teliti dan itu ditemukan dalam, ini bukan jurnal ya, kalau jurnal mah nggak jelas nanti orangnya. Ini memang resmi dari kekristenan ya, kalau Matius 28 ayat 19 itu sangat bermasalah. Nanti ada, saya kasih biar jenengan belajar nanti gitu. Teliti dan itu nanti orangnya ya. Nanti Matiusnya ya, bukan semua orang, banyak yang tahu yang sudah biasa berdiskusi ya tahulah siapa Matius, kapan dia hidup ya tahu. Maksudnya ayat ini ya, ayat ini kenapa orang Kristen baru mengatakan adanya di abad keempat kebelakangan? Sampai bisa nggak membuktikan sebelum abad keempat? Oke, nah di sini kan kita harus harus fair ya. Ini kan saya kan udah jelaskan ya penulisnya abadnya berapa gitu kan. Kalau misalkan nanti saya tunjukkan kan tuh genetik kodeks-kodeks tersebut asli gitu kan, kita nggak menambah segala macam gitu. Nah, cuman di sini nanti kalau saya cari butuh waktu ya, soalnya kan saya harus cari dulu kodeks Sinaiticus itu di mana gitu. Cuman yang saya tanyakan itu kan saya kan Sinaiticus itu kan abad keempat bro. Kalau Sinaiticus ya adalah kan abad keempat. Yang saya minta sebelum abad keempat ada nggak itu? Ada nggak yang bisa membuktikan? Nah, Sinaiticus kan abad keempat, gimana sih? Nah, kalau misalkan nanti kita bahas ini, kita harus bahas kanonisasi gitu kan, atau kanonisasi itu kan penyatuan kitab-kitab gitu. Jadi nanti ribet gitu kan, kita belajar dari kanonisasi lagi segala macam gitu. Nah, saya rasa ini saya jawab udah lebih dari cukup sih menurut saya ya, karena kalau misalkan nanti saja jelaskan lagi kodeks-kodeksnya itu ya ribet gitu. Kalau kayak gitu mah saya males dong mau ngasih referensi saya. Nggak imbang dong. Ini saya nyari referensinya Enggak, gini, tunjukkan data kamu yang kamu bilang tadi bahwa ini adalah palsu, itu aja. Kan tadi kita jelaskan dengan kemampuan saya gitu kan. Anda mungkin ada datanya nggak apa-apa. Tadi saya udah tunjukkan data saya penulisnya siapa gitu kan. Ini data saya mahal ini loh. Kata saya kalau jenengan itu bisa berusaha menunjukkan ke saya kode-kode dulu, kan nanti ada timbal balik tuh dari saya karena datanya mahal ini. Saya sampai sama Pak Pendeta Hendritan suruh ke London saya ini. Di sini kita kan sama-sama belajar ya. Menurut saya kan nggak apa-apa berbagi ilmu itu nggak masalah gitu kan. Tadi saya udah berbagi Matius itu abad siapa penulis sudah saya bagikan di sini. Dan ini saya katakan ini asli dan Anda mengatakan ini palsu gitu kan. Nah, Anda tunjukkan gitu kan buktinya bahwa Anda mengatakan ini palsu gitu. Itu aja. Sorry, nyela dikit. Saya tertarik dengan klaim yang mengatakan bahwasanya Matthew itu ditulis oleh Matthew sang pemungut cukai. Nah, kita buktikan aja apa benar ini ditulis. Apaan, saya nyela dikit. Bisa ada yang minta tolong saya bacain Matthew 9 nomor 9, guys. Mungkin Mas Son of Christ itu. Ya, boleh dibaca Son. Apa benar ditulis oleh Matthew sang pemungut cukai? Bentar. Gimana? Matthew 9 nomor 9. Ini supaya kita nggak mendikte orang ya. Tolong tunjukkan datanya gitu. Saya kalau misalkan kayak gini dikte-diktean saya nggak suka gitu. Dari tadi gak nunjukin data, minta data yang mahal, enak aja.
Nah, ini cuma buktikan aja ya bahwasanya Matthew 9 nomor 9 membuktikan bahwasanya Matthew itu tidak ditulis oleh Matthew sang pemungut cukai. Baca sendiri kalau nggak Ini percaya. kan kita bernarasi ya, bernarasi liar namanya. Oh iya, bisa dibuktikan. Tadi Mason of Christ bernarasi real, saya diem kok. Saya nggak bernarasi liar ya. Saya punya data, cuman kalian nggak menerima data saya gitu kan. Kalian menganggap jurnalis. Iya, makanya kita coba counter. Gimana coba kita counter dengan ayat aja Kita belum dulu. tahu, ya kita belum tahu sebenarnya standar data menurut Maxon itu apa sih? Apakah kalau sudah ada di Google itu data? Kan repot kalau kayak gitu. Kalau ada di Izin Google, Ustadz Wafi, izin semuanya, saya izin turun dulu. Terima kasih guru-guru saya di sini. Gini, Iya. kompor sudah saya nyalakan, udah panas, silahkan digoreng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin dan Abah Khos, Kanjeng Tuan Lora Wafi juga Abah Ben siap, Abraham. Kiai. Saya nambah sedikit aja. Ya, gimana Kiai? Ada perspektif lain dari bukunya LD to LBD ya. Itu Scholar Bible zaman gini itu dari Inggris itu, bahwa di dalam buku The Origin and Transmission of the New Testament ya, halaman 51, antara peristiwa penyaliban dengan penulisan 4 Bible kanonik itu kaceknya puluhan tahun. Misalnya Bible Yohanes, surat-surat pertamanya ditulis tahun 90 sampai 100 Masehi. Itu sudah kacek. Kalau bahasanya Lora Wafi itu ada jeda waktu sekitar 70 tahunan. Dengan penulisan Matthew atau Matius tadi ditulis tahun 85 sampai 89 Masehi, kacek berapa ini? Ya hampir 60 tahun. Ya, dengan penulisan Lukas terjadi tahun 80, ada jeda ruang waktu yang 50 tahunan. Padahal ketika kita SD dulu berjajar orang 50, bukan 50, 10 dari depan, gurunya itu membisikkan begini, bede butuh bede kapi gitu. Itu di anak yang terakhir tidak bisa berkata bede butuh bede kapi. Apa kata anak terakhir? Bede bapak kan begitu. Itu artinya apa? Dalam satu waktu cuma jarak 10 orang itu sudah berubah bahasa oral. Apalagi ini jarak waktunya puluhan tahun. Nah, ini bukan menurut saya ya. Jadi bagaimana bisa validitas dan otentisitasnya bisa dipertanggungjawabkan saat ada jeda ruang waktu yang sekian tahun. Itu pertama, bukan menurut saya LD to LBD. Yang terakhir Kanjeng Tuan Lora Wafi juga Mas Ben Abraham, ada 73an scholar Bible internasional masa kini melakukan riset ilmiah dengan jurnal ilmiahnya adalah The Jesus Seminar, The Five Gospels, What Did Jesus Really Say, itu yang dalam konklusinya dalam bahasa Madura, bahasanya Lora Wafi begini, 82% of the words ascribed to Jesus in the Gospels we not actually spoken by him. Ternyata nyata 82% kalimat yang katanya diucapkan baginda Yesus di dalam kitab-kitab Bible sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh baginda Yesus. Ini yang berkata scholar 73 orang ini. Nah, silakan Abang Son atau Son ya of Christ itu dijawab dengan apa namanya? Dengan data. Nah, bukti dari dipertanyakannya otentisitas Bible itu adalah begini, bahwa di dalam Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, ini baginda Yesus lahir zaman Herodes ya. Padahal Herodes itu, baik Herodes Agung maupun anaknya itu wafat sekitar 4 tahun sebelum Masehi. Jadi apakah baginda Yesus lahir 4 tahun sebelum Masehi? Nah, ini kan apa silegenje cak meturun. Kedua, di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 6
Itu disebutkan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ketika mereka disitulah tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Jadi menurut Lukas 2 ayat 1 sampai 6 ini, Baginda Yesus, Bunda Maria, perawan suci bersalin pada zaman Raja Kaisar Agustus, di mana sensusnya penduduk Kaisar Agustus dimulai 8 tahun sebelum Masehi, berakhir 4 tahun sebelum Masehi. Jadi Baginda Yesus itu apakah lahir 8 tahun sebelum Masehi atau 4 tahun sebelum Masehi? Bagaimana dengan tahun 1, tanggal 1, bulan tahun 1 hari 1, bulan 1, tahun 1 Masehi itu hari apa itu? Apalagi dikaitkan dengan 20 Desember, tambah pusing lagi Bang Son ini. Dijawab ini semua dengan dalil. Mohon izin, mohon maaf Kanjeng Tuan Laura Wafi juga Ben Abraham juga apa Abu Strong. Lanjut. Masya Allah. Insyaallah. Penjelasannya Ustadz Romli. Ya, kalau di Matthew memang dikatakan pada zaman Herodes ya. Kalau di Lukas malah dikatakan zaman Herodes Archelaus. Herodes Archelaus itu adalah anaknya Herodes Agung. Nah, ini ada perbedaan jelas karena Herodes Agung punya 3 anak. Herodes Archelaus, Herodes Filipus, dan Herodes Antipas. Ini juga sudah sering jadi pokok bahasan ini. Apakah zaman Herodes Agung atau zaman Herodes Archelaus? Antara Matthew dengan Lukas ini saling tubuhkan sendiri nih datanya. Apalagi kalau kita lihat di Quirinius, apakah saat Quirinius menjadi wali negeri Syria atau saat dia belum menjadi wali negeri Syria, itu juga tabrakan juga kalau mau kita kupas sampai habis di situ. Lanjut. Mas Son nggak bikin saya semangat, datanya Tidak ekolera dengan jenengan lah, biar berikan pada yang tua-tua. Iya. Berikan pada yang tua-tua ini lah. Nanti Assalamualaikum. saya ngasih data mahal cuma Jangan dijual murah data itu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih penasaran sih sama yang dibilang sama Ustaz Naja tadi, mengatakan bahwa Matius itu palsu gitu kan. Itu sebenarnya parah loh sebenarnya kalau misalkan itu kamu bilang gitu. Cuma kalau misalkan Anda bisa membuktikan itu nggak masalah gitu kan. ya saya tidak akan berani kalau gak ada buktinya guys. Coba Alfi bacain Matthew 9 nomor 9 Alfi. Kita lihat benar itu ditulis sama Matthew Aku nggak mau kemana-mana dulu. Ada yang mengatakan tadi Matius itu palsu. Gabriel, sabar dulu Gabriel. Kita udah pernah jumpa sebelumnya kan? Sabar dulu. Jelas ya, Bible keluaran LAI ya, ini yang mengeluarkan orang yang nggak sholat Jumat, nggak sunat, terus diperbolehkan makan B2 tuh. Di dalam Matius pasal 9. Perjanjian apa itu? Perjanjian modern ya? Yang 2 berarti, TB2 ya? Iya, Oke, iya, lanjut. yang direvisi. Pada Matius pasal 9, kelihatan ya, Gabriel ya? Matius pasal 9 nomor plat ke-9 tuh. Setelah Yesus pergi di situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius pun bangkit dan mengikuti dia. Yang nulis ini Matius mana lagi? Matius mana lagi? Gabriel. Loh. Oke. Udah. Jadi satu itu. Enggak apa-apa. Aku sekalian bebas bernarasi gitu kan. Cuman ya saya apa yang kalian tunjukkan saya cari dulu, bener gak? Oh ya, cari. Silakan cari. Menjawab asal congor gitu. Enggak. Itu Kita pakai dalil tadi, ya. Alfi tunjukkan dalil tadi ya. Matius 9 nomor 9 ya. Matius 9 nomor 9. Oke, sebentar. Santai aja di sini, saya enggak. Ini akhirnya jurnal lagi nanti ini yang keluar. Matius 9 ayat 9. Matius 9 ayat berapa itu? 9 nomor 9. Gabriel ini pun kalau masih ingat dia kan Bang Ben, Alfi pernah jumpa sama dia di Komal saudara dia tuh kan. Dia punya utang data sama Alfi, cuman kayaknya dia lupa tuh.
Tapi bagus loh, Mas Son of Christ ini orangnya sopan. Nanti saya kasih banyak data lah biar belajar nanti. Iya, soalnya saya masih menagih Anda mengatakan tadi Matius itu palsu. Karena itu sangat Oh itu riskan, kalau ya. itu data mahal, saya ke London itu ngawur aja. Tadi Saudara Alfi mengatakan bahwa Matius 9 ayat 9 gitu ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia, gitu. Maksudnya di sini apa ya? Apa ada yang pro kontra gitu? Katanya yang nulis Matthew itu adalah Matthew pemungut cukai. Kenapa penulis Matthew itu menceritakan tentang Matthew pemungut cukai yang bertemu Yesus? Emang ada salahnya kalau misalkan dia menulis? Gimana sih? Kisahnya. Coba baca lagi. Hah? Apa salahnya? Masa misalnya gini nih. Tulisan Ben Abraham nulis sebuah buku menceritakan ketemu Alfi. Kira-kira Ben Abraham ngomongnya gini nggak? Di situ ada Ben Abraham ketemu Alfi apa? Di situ saya Ben Abraham ketemu Alfi. Atau gimana? Oke. Gini, aku mengerti maksud Anda bahwa di sini mengatakan bahwa di ayat ini mengatakan ada kata-kata Matius pemungut cukai gitu. Tapi nggak masalah kalau misalkan dia menulis Injil tersebut ada dianya, memang iya, karena Matius adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan nggak normal ini. Nggak mukallaf kayaknya ini. Ini kelihatannya sakit ini. Coba dibaca lagi kalimatnya. Kalau memang penulisnya nggak mungkin menggunakan redaksional seperti itu. Nah, kalian membatasi gitu kan? Bukan membatasi, ini normal gitu loh. Seorang penulis menggunakan redaksional pihak ketiga diceritakan, itu berarti dia sendiri atau bukan? Iya, dia sendiri. Dari mana? Masa penulis menceritakan dia sendiri menggunakan redaksional untuk pihak ketiga? It's no problem gitu loh. Itu loh masalah menurut. Kok asumsi lagi? Itu bukan asumsi, ada kok tertulis tadi saya bacain kan, kitab Matius ditulis oleh Matius. Atau gini aja, Mas Son, kasih pembanding gitu loh. Ada nggak buku orang itu yang nulis Ahmad nih, yang nulis buku, lalu dia menceritakan dirinya sendiri bahwa Ahmad bertemu ibunya gitu, bukan saya bertemu ibunya, ada nggak kayak gitu? Gini, saya ngerti logika Anda mengatakan bahwa masa dia menulis tentang dia gitu kan, menulis tentang karya-karya Tuhan melalui dia, dari dia gitu kan. Aku ngerti, cuman kan dari perspektif kita sama kami itu udah beda gitu kan. Kalian kan mengatakan bahwa kitab itu kedebuk gitu kan dari Allah. Nah, kalau kami itu ada sejarah. Ada kitab kedebuk dari Allah, nggak ada, itu ngawur. Enggak, itu istilah ya. Gabriel. Ya, silakan. Ya, izin ya. Ini kawan-kawan Iman Villa juga di bawah. Kritisi satu bait kalimat ini aja gitu. Kalimat setelah Yesus pergi dari situ, nih garis bawah ya. Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungut cukai. Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungut cukai. Tuh, yang nulis melihat orang bernama Matius duduk di tempat cukai. Kira-kira sama nggak nulis dengan Matius itu pemungut cukai? Nah, saya tanya, kalian pernah nulis CV nggak? Nah, melihat lo ya. Iya, yang nulis melihat Matius pemungut cukai. Enggak, maksudnya kalian pernah menulis CV nggak? Kurikulum vitae. Bos, kalau CV pun nggak dikatakan misalnya saya Ben Abraham melihat Ben Abraham, nggak ada gitu bos. Ada kata melihat, iya penulis melihat Matius pemungut cukai. Itu jujur Mas Son, saya sebenarnya bisa dalam hal ini bantu kamu, tapi saya malas, kamu nggak pinter orangnya. Iya, saya memang bodoh ya. Cuman lebih bodoh lagi kalau misalkan nggak ada data gitu. Enggak, saya bisa loh jawab itu. Beneran, saya bisa jawab pertanyaan ini sebenarnya. Saya pengen bantu kamu, tapi karena kamu cuman framing enggak. Datanya jurnal dari tadi, malas lah. Jurnal aja kalian bilang artikel, ya kan? Bisa
bisa marah nanti apa ISS. Pengen saya bantu nggak itu, Mas Son? Saya rasa nggak perlu ya, karena itu udah Nggak jelas. perlu. Ya sudah. Nah, itu aja Ustadz Naja dipastikan bahwa tadi yang bilang Anda bilang bahwa Matius itu palsu ayatnya tadi. Ya, Matius melihat Matius bahwa Matius sedang bersama Yesus pemungut cukai seumpama gitu. Bukan, baptislah mereka dalam nama itu tadi. Anda bilang itu tadi palsu gitu kan. Saya mau tahu gitu kan. Saya mau tahu Ustadz Naja ini gimana sih pengetahuannya gitu kan. Saya mau belajar dong sama Ustadz Naja gitu kan, bahwa Wani Piro, saya ke London itu nyari datanya Amanat Agung itu, ternyata ayat bermasalah itu. Kan di Tuhan kita masing-masing kan mengatakan bahwa berbagi ilmu itu kan namanya apa ya? Ya, Wani Piro dice, saya nyari data itu Amanat Agung itu ternyata ayat bermasalah, susah itu. Enggak. Satu aja yang yang Anda katakan tadi bahwa itu adalah palsu, itu aja, karena kan itu bakal saya tagih mulu gitu kan, karena ada palsunya gitu kan. Aja tagih, emangnya saya punya utang sama Anda? Enggak, masa saya mengimani kita palsu gitu kan? Itu logikanya gitu. Saya mau tahu ini kenapa sih dibilang saudara Muslim ini palsu gitu kan? Saya harus tahu ada referensinya enggak nanti gitu. akan saya sampaikan kepada orang-orang yang sudah mengeluarkan data, sudah bagus datanya, nah itu baru jedor saya kasih itu. Wah, ternyata kekristenan di barat semuanya menolak tentang Matius 28:19, jedor itu nanti. Jangan dikasih data mahal itu, Lora. Begini aja. Amanat Agung itu, Amanat Agungnya Kristen itu. Bang Son of Christ, sampean tahu Bible Matius ditulis tahun berapa? Astaga, dari tadi. Loh ya itu kan nggak dijawab. Artinya ketika Bible Matius ditulis tahun 85 sampai 89, sedangkan peristiwa penyaliban terjadi tahun 30-an, terjadi apa namanya, ada jeda waktu hampir 60 tahun. Ketika jeda waktunya hampir 60 tahun, bagaimana dijamin keasliannya? Sedangkan kata asli itu lawan katanya adalah palsu. Kan begitu kan? Ini, kalau sampean mau tanya data saya ini, saya punya ini. Enggak, tunjukkan aja Pak. Enggak, tadi Matius mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah palsu. Tadi ada yang mengatakan seperti itu gitu. Loh. Karena itu bakalan membayangi gitu kan. Ini kok saya mengimani palsu gitu. Saya tanya ke sampean. Sampean tahu Matius itu ditulis tahun berapa, Bible Matius itu? Bapak dari tadi udah lihat kan saya tadi presentasi, walaupun jurnal yang bilang gitu. Saya nggak lihat. Sekarang saya minta jawaban sampean, ditulis tahun berapa? Kalau Quran, penulisan Al-Quran itu faktor utama dan pertama adalah pendiktian dari baginda Nabi melalui hafalan. Kalau persoalan penulisan itu adalah apa, tema sekunder itu. Ya, jadi sehingga ternyata bahwa menurut Lora Wafi barusan SMS pada saya bahwa Al-Quran itu satu detik. Al-Quran itu membenarkan seluruh informasi dari kitab suci sebelum Al-Quran setelah memuhaiminan alaih. Al-Maidah ayat 48. Apa artinya muhaiminan alaih? Menurut Ibnu dalam kitab Bahrul Muhit Al-Andalusi di juz berapa lah? Juz 3 halaman 512 bahwa muhaiminan alaih itu sama dengan aminan alaih. Artinya apa? Semua informasi dari tokoh-tokoh sebelum Al-Quran, dari kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, kalau itu serancang sebangun dengan informasi Al-Quran, itulah kebenaran. Kalau tidak sama, itulah bukan kebenaran. Itu masih menurut Ibnu Hayyan Al-Andalusi, menurut Az-Zamakhsyari, menurut Al-Alusi, menurut Ibn Katsir, bahwa muhaiminan alaih itu sama dengan musalliton alaih, musaitiron alaih, hakiman alaih, hafidhon alaih, raqiban alaih. Terus dan semuanya artinya Al-Quran itu menjaga terhadap semua informasi
sebelum Al-Quran, kalau tidak bersifat tauhid, apalagi bersifat triteos, itu ditolak. Tetapi karena ajaran para nabi mulai 124.000 nabi rasul itu ajaran pokok dan utamanya adalah ajaran la ilaha illa ana. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Oleh karena itu, Al-Quran juga bersifat sebagai hafidhun juga hakiman alaih. Artinya semua syariat yang tidak sesuai dengan syariat Nabi terakhir, yaitu yang didilit, dinasah, dimansuh, begitu kan? Begitu Kanjeng Lora, ini SMS-nya saya baca, hafalkan barusan Lora. Gak bisa paham. Loh, siapa? Abang San ini gak paham ini, gak paham, pasti gak paham. Oke, dari tadi kan nggak ada nyerang personal ya di sini ya. Saya di sini dari tadi saya mengatakan. Bukan personal, ini ilmu yang saya baca ini. Anda nggak paham itu menurut Bapak itu nggak menyerang personal, it's okay gitu kan. Berarti saya masih normal gitu kan, otak saya masih normal. Bukan begitu, karena sampean tidak pernah menjawab pertanyaan saya, menjawabnya hanya dengan kata-kata mutar-mutar saja. Ya saya katakan sampean nggak paham. Masa saya mengatakan Yesus yang nggak paham? Kan nggak mungkin. Saya kan nggak berdialog dengan Yesus, dialog dengan sampean. Musyafahah namanya. Quran tertua ini kapan Pak keluar? Pada saya ini ada loh musyafahah Kiai katanya. Iya musyafahah. Sampean ngerti musyafahah? Face to face. Wah Oke. Ini saya belajar dulu ya sama kalian yang pintar-pintar gitu kan. Soalnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim keamanan naik, lanjut. Wah ini tim kompor dan keamanan. Tadi malam Majid rungkat seperti kamu Son. Tadi malam Majid yang katanya itu paham segala macam, ternyata baca kitab tafsir, baca tahiyat dalam sholat salah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu. Tadi malam lah. Katanya. Oke, ini Pak Romli bisa lihat kalau saya menaik room di mana aja, saya nggak pernah membuat gaduh ya. Saya itu mau berdiskusi itu. Saya tidak gaduh, saya hormat panjenengan ini. Oke, tolong didengar dulu sebentar ya. Kalau saya itu nggak pernah personal gitu. Cuman di sini udah banyak tadi saya lihat menyerang personal, tapi is okay gitu. Cuman di sini udah banyak tadi saya lihat menyerang personal, tapi is okay. Udah banyak tadi saya lihat menyerang personal, tapi is okay gitu. Personal gitu. Cuman di sini udah banyak tadi saya lihat menyerang personal, tapi is okay gitu kan. Narasinya, konotasinya negatif. Pong sampean faktual gak paham kok. Yang pertama, yang kedua, sudah saya bilang kepada Lora Wafi, jangan Lora itu mencari ke London, Inggris itu mahal itu. Jangan diberikan kepada seseorang yang tidak equal ya. Jadi karena sampean tidak equal dengan Lora Wafi dalam dialog dalam macam-macamnya, maka saya balik. Matius itu ditulis tahun berapa? Itu kan artinya kalau Matius ditulis ada jeda waktu puluhan tahun, berarti otentisitas, keaslian, validitasnya masih dipertanyakan. Sedangkan lawan kata dari asli adalah palsu. Itu maksud saya. Oh kamu ini bahasa tingkat tinggi gak paham Son. Ini SKS-nya 4 SKS Son, bahasa mantek atau apa ini? Apa mantek itu dalam bahasa Maduranya ya? Ruwet dialognya. Oke, Bapak tadi mengatakan bahwa kitab Matius itu ditulis sebelum Masehi ya? Atau Masehi? Waduh, ini lagi. Siapa yang ngomong ditulis sebelum Masehi? Matius itu boleh diulang? Matius itu ditulis tahun 85 sampai tahun 89 Masehi. Sedangkan peristiwa penyalipan, siapapun yang disalib bukan soal saya. Itu terjadi tahun 30-an. Jadi ada ruang waktu hampir 60 tahunan antara sumber utama dan pertama, yaitu yang disalib itu atau yang tidak disalib itu kan.